Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin jamaah rahimakumullah. Mengawali kajian pagi ini saya ingin baca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Di dalam ayat ini salah satu tujuan kita diperintahkan puasa adalah untuk membentuk karakter watak kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran adalah wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mampu menahan amarah di saat emosi sedang memuncak. Dengan kata lain, orang yang puasa diharapkan punya hati yang sabar, tidak mudah marah dan sebagainya. Ada kitab namanya Uqudul Lijan. Kitab ini menjadi referensi wajib di seluruh pondok pesantren dan selalu dikaji, biasanya bulan Ramadan seperti ini, Bapak Ibu. Di sana disebutkan ada satu riwayat seorang laki-laki yang kerjanya sebagai pencari kayu bakar di hutan. Begitu mendapatkan kayu bakar, dipikul sampai di rumah, kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi setiap hasil kerjanya sebagai pencari kayu bakar ini dikasihkan istrinya. Istrinya tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih, tapi sebaliknya selalu marah-marah dan mencaci makinya. Umpama cara Surabaya wong lanang apa sampeyan iki kerja sedina lemek sakmene. Bahasane wong Jawa mek saipet. Apa saipet niku, Pak? Ya saking titik. Nah. Tapi suaminya ini enggak pernah membalas kata-kata kasar istrinya. Dia diam. Apapun yang dikatakan istrinya sama sekali tidak pernah dibalas. Bahkan makanan apapun yang disuguhkan tidak pernah dicacat dan dimakan dengan rasa syukur. Dan ini menjadi kehidupan keseharian sudah. Suatu ketika pas adik kandungnya berkunjung ke rumahnya, kaget. Tiba-tiba kakaknya ini bersama seekor harimau yang biasanya kayu bakar ini dipikul, itu ditaruh di atas punggung harimau ini. Ya, singkat cerita, tahun berikutnya adiknya datang kembali. Ternyata kakaknya ini sudah mikul lagi. Akhirnya dia tanya, saya ini heran dengan panjenengan, Kak. Tahun kemarin saya berkunjung ke sini, engkau datang dengan seekor harimau yang mengantarkan kayu bakar. Tapi sekarang kok mikul lagi, di mana letak harimaunya? Sudah pergi. Dan siapa orang wanita yang ada di dalam rumah itu kok tidak seperti biasanya? Mbak Yuku yang kemarin di mana? Iya. Kebetulan Mbak Yumu yang pertama kemarin cerewet, suka marah, ngelok-ngelokno aku, dilalah diparingi mati dhisik. Akhirnya aku rabi maneh.
Dan ketika nikah yang kedua ini, Masya Allah, orangnya baik, solihah, berapapun yang saya kasihkan, dia selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dia wanita yang taat, tidak pernah marah. Nah, yo barokai aku sabar ketika punya Mbak Yumu yang pertama itu dan sekarang sudah meninggal. Akhirnya aku diberikan kelebihan oleh Allah. Harimau datang kepadaku untuk menawarkan diri membantu membawakan kayu bakar. Jadi bahasanya karomahnya dia karena sabar atas kemarahan istrinya. Satu. Yang kedua, di daerah Yaman atau dekat Syria itu ada seorang namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum pernah ketemu Rasulullah. Ya. Suatu ketika dia bepergian ke Madinah, dilalah kehabisan uang, Bapak Ibu. Uangnya tinggal 1 dirham, kemudian pulang. Nyampe di rumah dia dimarahi istrinya. Karena semua perbekalan hidup habis. Tepung habis, gula habis, semuanya habis. Uang tinggal 1 dirham saja. Dilolokno bojone sampean wong lanang ngeluyur saeneke dhewe, gak tanggung jawab, ninggal istri, ninggal anak, gak dicukupi. Ketika itu dia pamit ke pasar dengan uang 1 dirham dengan harapan bisa membeli tepung untuk adonan roti dan dimakan satu keluarga, Bapak Ibu. Dilalah di tengah jalan ada seorang pengemis yang memintanya. Pengemis ini gondeli jubahnya. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ini mikir, ya Allah, ini sing enak, tak tuku tepung apa tak kasihkan pengemis ini. Kalau tak kasihkan pengemis, wah pulang pasti dimarahi istrinya lagi karena tidak punya membawa apa. Singkat cerita, akhirnya karena pengemis ini gondeli terus, gak dilepas-lepas, 1 dirham itu diputuskan dikasihkan pengemis ini, Bapak Ibu. Dia pulang dalam keadaan galau dan bimbang. Akhirnya dia naruh kerikil di dalam kantong, ditaruh di atas meja dengan harapan ada sesuatu yang dibuka oleh istrinya. Mari kuna ditinggal ngalih. Abu Muslim ini dalam kondisi galau, bimbang, ojo sampai ketemu bojone dicelatu maneh. Akhirnya dia pergi ke pasar, menawarkan diri barangkali ada kerjaan di sana. Mulai pagi sampai sore tak ada satupun orang yang menyuruhnya, sehingga praktis nggak dapat hasil apapun, Bapak Ibu. Akhirnya piyambake mulai dengan kondisi galau, lajeng matur datang Gusti Allah ngeten, ya Allah, memang saya tidak berdaya. Umpama kula dinten iki dimarahi bojo kula pasrah pun terserah panjenengan ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu sampai di rumah ternyata di mejanya penuh dengan makanan. Berbagai masakan ada, gulai, ada sate, ada kebab, kira-kira ngoten lah, lengkap. Akhirnya diciumi oleh istrinya, terus diajak makan bersama. Sambil makan atine Abu Muslim iki takon. Gak takon, iki penasaran tekon di takon. Iki jangan-jangan akhirnya ini katakon, Pak.
Sampeyan kok duwe dhuwit sakmene kae terus tuku pangane teko ndi? Dapurmu jare ngono. Lah emas berlian yang kamu taruh di meja dalam kantong itu tadi saya jual. Kemudian sebagian saya buat belanja seperti ini. Jarine batine, lu padahal krekil mang sing tak gel ngono jare. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah namanya karomah. Karena kesabarannya sehingga sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Karena itu kalau jenengan nek poso iso sabar, jajal nek dimarahi bojone gak duwe duit dompet dikasih kerikil, Pak. Ditaruh di meja. Duwe duit, Mas. Kalau dompet begitu kerikil diantemno sampai. Nah, karena itu banyak kisah-kisah sufi, peristiwa-peristiwa yang dibukukan dalam kitab-kitab itu ternyata para kekasih dan waliullah itu rata-rata istrinya cerewet, bojone marah. Karena itu kalau jenengan kepengin dadi wali, ya syaratnya duwe bojo marah, cerewet Bapak Ibu, dan kita harus sabar. Karena itulah kemudian saya teringat ya di dalam ada namanya Syakik bin Balkhi juga begitu. Ketika dia bepergian selalu membelikan oleh-oleh untuk istrinya. Nah, di antara buah yang disukai istrinya itu adalah buah semangka. Akhirnya dia membeli semangka yang bagus, yang besar, ya, berdasarkan petunjuk dari penjualnya. Dilalah begitu dipecah nyampe rumah, semangka itu puyeh, dimakan gak manis, bojone ngomel-ngomel. Wong semongko koyok ngene digemulih jare ngono. Akhirnya marah-marah didengarkan saja. Begitu selesai marahnya didekati oleh Syakik bin Balkhi. Wahai istriku, kamu marah barusan kamu tujukan kepada siapa? Kepada penjual semangka? Atau kepada pembelinya? Atau kepada yang menanam semangka? Saya yakin tidak ada penjual yang kepingin memberikan dagangannya kepada pembeli dengan dagangan yang jelek. Harapannya pasti supaya para pembeli menjadi pelanggan yang baik dan datang lagi. Kalaulah tidak kamu tujukan kepada penjual, mungkin kepada pembelinya aku, padahal aku tadi sudah kepingin membelikan yang paling bagus, aku musyawarah dengan pembeli dengan harapan kamu puas dan senang ketika mangan ini. Jika tidak kepada keduanya, berarti mungkin kepada petani yang menanam semangka ini. Saya yakin semua petani pasti berusaha agar mempunyai hasil yang berkualitas dan bagus. Adapun hasilnya seperti ini bukan kesalahan mereka. Jika kemarahanmu tidak kamu tujukan kepada ketiganya, berarti tinggal satu. Siapa? Yang menciptakan semangka. Pantaskah kita hanya gara-gara sekali makan semangka yang rasanya seperti, kemudian marah-marah seperti itu? Jadilah orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah, dan jadilah orang-orang yang mampu menahan amarah. Tak nangis Bapak Ibu yang kami hormati. Bojo niki nangis ya sepuro. Ya. Jangan diulangi lagi wahai istriku. Kita harus pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Jagalah hatimu karena itu. Makanya saya kemudian teringat ada nasihat yang luar biasa dari Hakim itu ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jika hati kita suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, itu ciri mukmin sejati. Jika hati kita keruh, pikiran jadi gemuruh,
laksana dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati dari iri dan dengki. Jagalah hati, ingatlah ilahi, jagalah hati dengan sholawat Nabi. Tambah turu kabeh, halo. Ayo sholawat Nabi Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya kira demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan puasa kita semua mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anin nas, mampu menahan amarah di saat emosi sedang memuncak dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan akhirnya kita semua terbebas dari dosa, semuanya diampuni oleh Allah, dan akhirnya itkum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kajian Rabu Ramadan pertama di tahun 1444 Hijriah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Takmir Masjid Baitus Salam selama 1 bulan penuh dengan penceramah yang bergantian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.